ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, adik-adik juga yang sudah berada di sini, salam semuanya. Kali ini podcast PRT episode keempat bersama Kak Farid. Ya, Dan siapa namanya? Aku Dilan, namanya Dilan. Dilan. Sejak kapan ada punya nama Dilan? Apa gara-gara acara TV apa film itu? Enggak, Dilan itu ya Ada singkatan. ini apa namanya? Spontanitas itu, tapi bukan Dilan Cepmek gitu ya. Beda. Biasanya ada kan kalau di luar negeri kan ada Alvin and the Chipmunk Gitu, zaman ya. 80-an itu, terus ada Moped Ya. itu kan. Maksudnya asal muasal jenengan Mm-mm. ini dari mana asal mulanya? Oh begitu. Menceritakan, jangan menceritakan sebagai pendongeng. Iya. Apa istilah banyak pendongeng Pencerita pencerita. anak. Iya, Pasti ada komunitasnya. Iya. Asal mulanya dengan single biasa seperti Saturday Night komedi Iya. atau langsung ada media ditemani virtual Iya. virtual boneka ini atau bagaimana sombong? Oke. Jadi sebagai seorang pencerita anak, anak-anak itu tentunya suka kepada sesuatu yang lucu. Oh gitu. Ya, sesuatu yang lucu, salah satunya itu boneka itu. Jadi awalnya memang belum pakai boneka. Oh gitu. Belum pakai boneka. Jadi cuma bercerita biasa saja, tapi untuk lebih menarik perhatian anak-anak, lebih bisa mengena pesannya, itu disampaikan lewat boneka juga, begitu. Iya. Tapi tidak ada jenengan terus jiplak idenya siapa enggak loh? Di Kalau nasional kan ada siapa? Susan atau zaman dulu 90-an kan ada. betul. Terus ada lagi pencerita siapa lagi, ada teman bonekanya juga. Iya betul. Nah, itu sejak kapan jenengan menentukan nama, karakternya, Begitu. terus apa itu sesuai ceritanya atau berubah-ubah atau jenengan punya cadangan boneka yang banyak? Iya, kalau Susan dikatakan tadi ada Kak Ria itu sebagai inspirasi saja ya, sebagai inspirasi karena anak-anak tentunya juga suka ya dengan boneka yang bisa berbicara walaupun suka tidak yang nonton. Wah, itu suka. ada penonton anak-anak di belakang layar. Iya dong, pasti suka. Iya, pasti suka. Misalnya ada kamera keempat, ya boleh layar kelihatan saya enggak. Iya, betul. Jadi sebagai inspirasi saya untuk apa namanya biar anak-anak tambah senang saja. Kemudian untuk ceritanya sebenarnya kadang-kadang ada permintaan tema-tema tertentu. Jadi boneka ini ya sebagai pendukung saja. Dia sebagai wayangnya. Wayangnya kalau cerita tetap dari dalangnya, boneka sebagai wayangnya. Jadi tidak template cerita bahwa boneka ini ceritanya harus begini enggak. Berarti itu ada by request juga. By request juga begitu. Nah, itu lamanya panjenengan bercerita itu berapa jam? Jam atau bagaimana kan ibaratnya kan seperti halnya kita ngomong dewe dengan berubah karakter vokal kan itu berapa lama yang pernah prestasi atau 3 jam 5 jam luar biasa atau bagaimana? Kalau bercerita biasanya secara keseluruhan itu setengah sampai 1 jam. Oh gitu. Sedangkan boneka sendiri itu kurang lebih 15 menit ya atau paling tidak 10 menit ya 10 sampai 15 menit seperti itu. Jadi saya bercerita mengalir seperti itu. Biasanya boneka ini saya keluarkan belakangan. Oh belakangan? Iya, biasanya belakangan. Sejak awal masuk itu sudah muncul dulu. Jadi munculnya belakangan itu nanti dimunculkan anak-anak yang tadinya konsentrasinya sudah buyar itu dengan dikeluarkan boneka akan muncul lagi. Nah, boneka bisa untuk merecall apa yang sudah saya sampaikan. Anak-anak sudah paham belum? Nah, kalau anak paham nggak? Paham. Nah, kalau belum paham nanti bonekanya yang menceritakan kembali seperti itu secara sekilas. Tapi itu boleh nggak kalau di film India kan itu ada istilah lip sync. Lip sync. Itu boleh nggak? Misalkan jenengan apa itu sudah menyediakan memang murni dari jenengan olah vokal sendiri. Olah vokal sendiri. Enggak terus jenengan naruh apa semacam speaker kecil di dalamnya atau di apa yang nanti suara berubah, tapi memang murni dari olah vokal. Murni. Berapa lama itu olah vokalnya? Saya belajarnya otodidak. Jadi kadang-kadang saya itu sambil praktek. Jadi sambil praktek tidak ada persiapan khusus ini. Tahu-tahu pas praktek itu bisa anak-anak tertarik, anak-anak suka gitu. Jadi soalnya kadang-kadang kan karena ada kesalahan kan.
karena modelnya live berarti modelnya live. Suara A, suara B, vokalnya berubah. Karena misalnya saya kan serak batuk gini kan, vokal nanti berubah, karakternya berubah juga kan. Nah itu kalau misalkan boneka hanya satu, ada nggak misalkan jangan menjalankan 2 boneka atau kolaborasi yang memang pencerita sesama boneka berjalan bersama, ketukar suaranya? Kalau pengalaman pribadi pernah ketukar suaranya. Jadi pas suara boneka harusnya ngomong, itu yang keluar suara saya. Yang harusnya saya ngomong, yang keluar suara boneka gitu kan. Biasanya itu kesalahan itu itu adalah hal wajar. Berarti kalau di dunia kayak bercerita atau semacam seminar atau apa kan ada istilahnya ice breaking. Ice breaking itu kan ada jeda, terus hiburan dulu atau apa lah. Kalau di jenengan berarti penceritanya itu lebih ke jenengan atau ke bonekanya? Kalau penceritanya ya ke saya. Jadi dominan ke saya, boneka ini sebagai gimmick. Sebagai tambahan gitu ya. Udah murah gimmick apa? Orang udah gimmick. Sebagai tambahan, menarik perhatian, ya ice breaking juga itu ya. Anak-anak jadi kembali fokus. Berarti kan secara tidak langsung kan sebagai pelengkap juga ya? Pelengkap juga, pelengkap. Bisa juga boneka seakan-akan debat karo dengan dewi, atau bisa melengkapi ceritanya, atau semacam itu kan. Itu gimana kalau misalkan jenengan pas tangan pegel asam urat? Nah makanya itu saya batasi ya untuk live bonekanya tampilnya itu 10-15 menit. Gitu. Kalau enggak ya ini tangan ini panas di sini berkeringat, berkeringat. Wah nggak dibikin ada lubang-lubang banyak apa itu kan? Atau kan atau ganti tangan kanan, ganti tangan kiri. Beda ya? Beda pegangannya. Beda pegangannya ya. Nah, untuk karakter bonekanya itu berarti kan harus ada pengembangan karakter istilahnya. Pengembangan karakter. Nah, kalau di dunia karakter film atau pengembangan karakter baik itu secara tampilan, wajah, make up atau rambutnya memang dari dulu 2 tahun kayak gini tuh nggak pernah dicukur atau ganti wig atau apa atau sesuai temanya. Nggak. Masih sesuai. Ya paling tambahan ini, paling topi saya pindahkan ini. Gitu. Pakai peci gitu kan. Ganti penampilan seperti itu. Gitu, kan. Atau pakai mungkin kacamata ya, kacamata anak-anak begitu paling. Gitu. Tapi jadi, tidak mengubah karakternya, dia Dilan tetap. Tapi Dilan. baju berubah masih. Baju juga berubah bisa. Gitu. Berarti kan sesuai karakternya. Sesuai karakternya atau berdasarkan jenengan. Seperti halnya ngajak cah cilik. Ini bajunya pakai ini atau sesuai tema biasanya? Enggak juga sih. Tapi nggak ada standar patennya. Enggak ada standar patennya. Maksudnya kan pas ceritanya tentang perang. Enggak ada standar patennya. Pas bajunya itu anak-anak merah semua, ikut merah atau warna apa? Enggak. Ya kembali tadi saya yang lebih dominan untuk menyampaikan cerita dan pesan moralnya begitu. Itu untuk menarik perhatian saja. Gitu. Kan ada ngelanya. Oke, kita flashback ya. Oke. Asal mula jenengan menemukan ide ini kan ada inspirasi. Inspirasi kan berarti harus menemukan dulu olah vokalnya jenengan dapat kapan. Apakah itu ada jenengan kursus dulu atau mungkin itu terjadi zaman dulu sekolah atau zaman kapan itu. Biasanya kan itu ada prosesnya, ada superhero itu ada prosesnya. Spiderman katanya cakut laba-laba terus itu jadi berubah lanjut dengan asal mulanya gimana? Baik, untuk cerita dengan boneka ini inspirasi saya sampaikan tadi dari Susan, Kak Ria begitu kan. Di zaman yang canggih ini ada banyak channel YouTube begitu. Saya belajar dari teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman terlebih dahulu. Saya amati mereka, saya tirukan ya bagaimana tekniknya begitu kan. Jadi saya temui juga mereka-mereka yang sudah ahli gitu kan. Jadi sharing-sharing gimana tekniknya begitu. Jadi saya sampaikan ini namanya teknik ventriloquis ya. Teknik ventriloquis. Jadi tekniknya ini terus nggak berubah-ubah dari puber anak-anak. Masa pubernya kapan? Jadi dikatakan ventriloquis itu ventricle itu kan perut ya. Jadi suara perut. Padahal bukan dari perut kan, yang ngomong bukan perut, yang ngomong tetap dari mulut, cuma mulutnya nggak bergerak. Jadi mulutnya. Misalnya kan ibaratnya kan kalau olah vokal katanya kan kalau kita nyanyi atau kita tilawah atau kalau posisi duduk kan lebih berat, mending pas berdiri katanya lebih ringan itu. Hubungannya kan itu kan nanti waktu biar bisa lebih lama.
melakukan aksinya. Nah, berarti jenengan lebih fokus pada live stage, berarti lebih kepada panggung berarti ya, live ya. Jenengan tidak pernah nyoba misalkan tutorial apa bersama Sinang Dilan. kakak Dilan atau Sinang ini atau aku Dilan aja. Dilan. Nah, maksudnya di situ berarti jenengan tidak pernah istilahnya sama apa bikin video tutorial setengah jam apa terus di video terus jenengan gerak, itu berarti murni berdasarkan panggung. Iya. Itu panggungnya di mana saja jenengan? Di sekolah yang manggil jenengan, istilahnya bukan istilah manggil ya. Masa kan banyak yang ada anak-anak kan, biasanya ada anak-anak sekolah atau apa di tempatnya itu kan. Berarti kan anak SD, SMP, SMA. Atau mungkin kalau tak lihat di Facebook jenengan kan terutama anak TK ada TK. Itu TK itu kalau ada sesi tanya jawab nggak kayak ada nggak misalnya anak-anak atau aku mau tanya itu mau pinjem bonekanya. Oh begitu. Iya. Pernah nggak kayak gitu? Biasanya audiens kebanyakan SD TK gitu kan, kalau SMP jarang. Untuk tanya-tanya biasanya ya setelah selesai perform itu mereka penasaran juga. Seperti apa yang jenengan sampaikan tadi, apa di dalamnya ada apa namanya rekaman. Itu anak-anak tuh mikirnya seperti itu. Jadi saya sampaikan itu Kak Farid yang ngomong gitu kan. Anak-anak nggak percaya. Woi, rekaman ada kasetnya. Kaset zaman dulu. ada alatnya gitu. Untungnya kan jangan pas bilang suara A dan suara B nggak ditutup mulutnya. Enggak, kalau yang Jawa kan mungkin bisa bercadar untuk mendengarkan suara. Cuman kadang kan anak-anak tidak konsentrasinya ke objeknya, tidak di suaranya. Tidak di suaranya kan. Apalagi misalkan jenengan kok apa diisi robot ditaruh di sana gerak sendiri. Itu kan lebih heboh lagi kan posisinya kan harus pas juga. Nah, itu bakat itu jenengan sudah ada sejak SMP, SMA, kuliah atau sudah berprofesi ini? Jadi kan otomatis profesi ganda ini. Profesi ganda. Jobing mungkin seminggu sekali, sebulan sekali atau apa? Jadi saya seorang guru, ini profesi ini adalah panggilan ya. Ini untuk dakwah, mengajak kebaikan kepada anak-anak gitu ya. Saya bisa ini belajar saat kuliah sebenarnya. Saat kuliah. Saya kuliahnya di teknik gitu. Nggak nyambung gitu ya. Saya nggak nyambung ya. Sama. Iya. Saya kuliah di teknik cuma suka dengan dunia anak-anak begitu ya. Saya coba berlatih sambil sekalian menyelam. Jadi gitu. Saya latihannya itu sekalian praktek. Ternyata anak-anak suka. Awalnya nggak pakai boneka. Awalnya nggak pakai boneka. Terus untuk nambah ketertarikan anak-anak, saya beli boneka. Ternyata gitu. Sampai sekarang akhirnya. Bahasanya yang pasar bazar atau gimana? Oh iya. Untuk belinya ini banyak teman-teman saya di komunitas ya. Dari komunitas ada. Kirain itu boneka biasa terus dengan modifikasi dalamnya. Kan biasanya kapas atau dengan jahit sendiri. Enggak kan itu kan otomatis kan tangan harus masuk ke sini kan. Masuk ke sini, gerak di bagian mulutnya kan. Jadi kan posisinya bisa pas gitu kan. Kadang kan ada yang skin bisa diganti pakai wig atau bajunya. Ngomong-ngomong ini jenengan kalau kuliah tahun berapa nih? Masuk. Saya tuh ngukur nih. Saya sama narasumber itu lebih tua mana? Masuk kuliah tahun 2004 ya. Masuk kuliah 2004. Wah, saya kuliah tahun 2000. 2000. Berarti sekolah SMP di mana dulu? SMP di SMP 1 Pegandon. SMA di SMA Semanik. Semanik. Ya, biar pemandangan sepur, guys. Kereta semoga suaranya bisa masuk. Kereta ya. Tadi makanya kan kita pernah berguru kepada almarhum ya, almarhum. Pak Widodo. Iya, sama-sama. Namanya seperti presiden kita. Ya, fenomenal juga saat itu. Berarti jenengan masa itu jenengan masih ada ya? Masih ada memang. Masih ada. Itu juga meluluskan banyak anak-anak. Jadi guru yang mudah diingat. Jenengan sama seperti di sekolah menjadi guru yang mudah diingat. Kalau beliau almarhum itu kan duduk. Hampir hanya satu soal satu kelas maju salah harus turun kan. Iya, betul. Ada fenomenal uniknya. Jadi memang sudah ada ciri khasnya. Baik. Memang sih ciri khasnya di beliau berada di sekolahan, di luar itu biasa. Dalam artian di luar itu bukan di luar ruangan. Di dalam gedung sekolah masih seperti itu, jam istirahat itu masih seperti itu. Tapi nanti kalau sudah pulang di rumah, ya biasa. Nah, berarti kan seperti halnya jenengan menciptakan karakter, karakter ini. Nah,
karakter ini bersama di sekolahan. Nah, sayang jadi pertanyaan. Pas jenengan mainkan ini, murid panjenengan, anak didik jenengan pas di sekolah, jadi kenal jenengan atau terasa asing, wah lihat Kak Farid kok jadi beda. Itu gimana kira-kira? Kalau perubahan karakternya? Saya ketika di luar mengajar dengan ini tentunya sudah saya praktekkan dulu dengan murid-murid saya. Berarti percobaan. Iya. Jadi lebih dulu kenal tentunya di sekolah saya sendiri, baru saya keluar akhirnya dikenal sebagai Kak Farid. Tapi kalau di sekolah ya sebagai Pak Guru ya Pak Farid begitu. Soalnya kan posisinya kan ada sendiri kan. Porsinya berapa persen jenengan mengolah memang independen karakter jenengan ke sini. Kemudian berarti jenengan ruang lingkupnya lebih kepada anak-anak atau lebih kepada misalkan ada apa istilahnya, pencerita atau penceramah? Pencerita. Maksudnya kan dalam satu panggung biasanya bisa terjadi ada duet, istilahnya duet. Audien yang beragam begitu. Iya, itu gimana kalau duet, istilah duet atau konser atau apa? Nah, otomatis kan ini spesialis untuk adik-adik SD atau TK, ada yang khusus apa? Belum tentu juga. Belum tentu juga. Nah, jadi audien yang sudah dewasa pun terkadang suka. Gitu. Jadi saya pernah mengisi di panti lansia itu di Cepiring gitu kan. Di panti lansia Cepiring. Olahnya gimana tuh? Ceritanya atau suaranya diubah jadi dewasa? Nah, ya tetap dia dengan karakternya sendiri. Cuma ya kadang-kadang orang tua itu suka dengan banyolan anak-anak. Ya murni aja seperti dia karakternya Dilan sebagai anak-anak itu ternyata kirain terus saat jenengan masanya orang tua terus suaranya diganti kayak wong tua. Ya enggak tetap anak-anak. Pangeran terus kayak ibaratnya kalau amit-amit kayak di TV kan apa si cebol atau apa yang orang usianya apa teman kecil suaranya orang tua enggak. Berarti tetap esis di situ lebih di ceritanya yang beda ya berarti ya. Tapi mereka enggak masalah berarti. Enggak masalah. Jadi ya mempermasalahkan istilahnya urutan-urutannya. Kalau boleh tahu, jenengan sudah pernah ada lomba-lomba atau ikut apa kompetisi semacam ini bersama Kakak Dilan? Sebenarnya saya jarang ikut kompetisi ya, jarang ikut kompetisi. Pernah ikut kompetisi bercerita itu, tapi nggak pakai dia, nggak pakai boneka gitu ya. Jadi ya murni karena waktunya untuk kompetisi biasanya maksimal 7 menit. Jadi kalau pakai dia sudah habis duluan, nggak tersampaikan ceritanya. Harus ada dua kan. Sekarang ini kan lebih ke apa ya, lucu-lucuan atau banyolan atau sekedar numpang iklan. Setiap berapa menit ada jeda ini kan. Berarti kan kadang tidak masuk di cerita, tapi jenengan tidak coba memfokuskan ini ke cerita utamanya. Terus jenengan dibalik, cukup 10 detik aja, ini sekian, lebih lama. Jadi ya ceritanya memang biasanya cerita Islami seperti itu ya. Dia ya sebagai anak-anak yang barangkali pernah gitu ya, saya posisikan dia pernah mendengar cerita tersebut, kemudian saya suruh dia menceritakan kembali secara singkat. Seperti itu. Ini yang bisa, itu yang anak-anak asli. Gimana? Suruh cerita ulang bisa nggak? Ayo. Nang saiki zaman sekarang direkam saya baru nyimak. Harusnya kan nyimak dulu sambil merekam. Makanya kan berarti kan termasuk universal berarti. Teknik jenengan itu universal. Teknik nih. Teknik biasa istilah kan universalnya kan dari dulu sampai sekarang itu kan masih bisa digunakan bisa digunakan. Iya betul. Penyampaiannya. Ini dalam hal ini jenengan sudah live stage, sudah kan panggungan. Kemudian adakah misalkan kisah sukses dibikin buku? Siapa tahu dibikin buku atau story kan? Maksudnya kan ya mungkin bukan kisah sukses, misalkan kalau jenengan malu. Ya ini kan otomatis ingin lihat kisah suksesnya Kak Farid juga. Cuman kadang-kadang ada yang kayak di komunitas misal. Saya kurang tahu bagaimana modelnya. Saya nganggap seperti halnya komunitas lainnya. Biasanya kan ada tips and trick, ngolah vokal A ini, ini baik Kak Farid, atau baik dengan nanti berupa video atau buku tutorial. Sudah pernah nyoba semacam itu? Belum. Pasti tips and trick akan kerja tulan keter. Jadi kalau teman-teman saya kalian sudah ada yang bikin tutorial ya, bikin kisah sukses itu sudah ada. Apalagi yang jenengan
apa dilihatkan di sosmed ini nanti gimana ini? Nanti kalau motornya 86 itu nanti gimana ngatur waktunya ini? Otomatis profesi tambah baru lagi. Iya sambil jalan aja semuanya. Makanya di sini kan kita jangan pakai kaos iklan. Iklan baru ada satu dari perusahaan Civo ini. Makanya kita jangan pakai kaos iklan. Ya iklannya Siskampling ini ya. Makanya teman-teman yang sudah ngikuti podcast Pak RT di YouTube, ada openingnya Jagan di tengah malam itu, Jagan tongkrongan tengah malam jam 11 malam itu openingnya. Tapi ini kita syuting di sore hari. Sore, alhamdulillah pasti tidak hujan juga. Pasti tidak hujan, ya. Nah, kira-kira kalau dari Kak Farid, dari dua langkah itu jenengan apakah bisa melakukan kaderisasi baik kepada udah punya anak atau istri berapa? Anak berapa, maaf? Anak dua. Putra putri. Biasanya kan kita ada kaderisasi, apakah itu nanti anak yang akan meneruskan ilmu panjenengan teknik ini atau mungkin ada murid atau anak didik. Itu jenengan sudah punya planning seperti itu kah? Semacam itu yang sudah dilakukan kaderisasi, nanti meneruskan bahwa ini harus ada terus. Baik itu nanti saya umur 80 tahun atau apa, tetap ada terus lah. Itu eksistensinya jenengan apakah sudah mengarah ke sana kaderisasi juga? Kalau secara planning khusus belum ada. Gitu. Jadi saya menyasarnya yang orang-orang yang benar tertarik. Tertarik. Kalau nggak tertarik itu diajari seperti apapun berat. Jadi saya punya 2 anak, 1 putra, 1 putri ya. Yang putra itu saya kenalkan dengan boneka ini, ternyata belum ada ketertarikan. Tapi beda dengan yang putri, anak yang kecil nih, yang masih TK ini sudah ada ketertarikan. Cuma untuk tampil, misal direkam di kamera itu nggak mau. Tapi kalau main sendiri gitu kan, dia sudah berani lah. Ada ketertarikan ini. Mungkin di masa depannya tinggal ngasah, tinggal ngolah saja. Kan istilah kan biasanya kan fokus kita kan belum bisa one stop service, semuanya belum bisa. Tinggal fokus kan kaderisasi ke anak atau ke anak didik atau siapa, itu kan berarti milih ke penceritaannya atau ke ceritanya ya, bukan ke pencitraan. Ceritanya atau kepada teknik mainkan bonekanya atau bagaimana gitu kan. Kadang-kadang anak-anak sekarang kan lihatnya ya HP Android, YouTube udah ini kan. Atau mungkin, tapi kan kadang-kalanya ada ya, saya kurang tahu ya, kalau alat musik kan ada not-notnya ya. Nah, jenengan kan otot gerakan ini kan sih ada caranya, tidak asal wow. Pasti ada caranya. Kalau saya gini kan lihatnya orang ulo, masyarakat lihatnya ini kan kayak ulo, tidak mulut boneka kan. Nah, biasanya kan ada asal gerak atau bagaimana biasanya yang jenengan terapkan saat ini. Olah vokalnya dari yang penting gini udah. Jadi dari gerakan bonekanya dulu ya. Dari gerakan bonekanya itu disesuaikan dengan misalkan kata. Kata itu kan huruf akhirnya kan A, berarti dia kan mangap. Kata, berarti kan mangap kan. Ya. Rabu, berarti dia mingkem begitu. Akhirnya jangan ada semangat belajar pakai cermin gitu kan. Delok saya gini. Iya, perlu juga untuk awalan itu bener apa salah sih. Iya kan. Ya emang sih kadang karena ini orang yang mendengar pun kadang melihat orang penting, langsung penting ngene-ngene. Ibaratnya Kak Farid ngomongin salah pun kita tetap terima. Tapi kebanyakan begitu, kebanyakan itu. Boneka tidak pernah komplain kan. Komplain juga. Kecuali kalau jenengan pas pulang sudah acara selesai bonekanya carry. Itu bahaya. Nah, kejadian unik apa yang pernah terjadi saat jenengan berada di halayak, anak-anak siswa atau apa, terus saat itu jenengan naruh boneka atau ada sesi pemotretan. Nah, kalau kita lihat ya, ini saya mungkin bukan perbandingan ya, istilahnya ya perbandingan tetepan di halayak. Di kartun SpongeBob itu kan ada Squidward boneka kecil gitu kan, atau SpongeBob dibikin kecil saat itu. Ternyata lebih trending bonekanya dibanding orangnya. Nah, itu bagaimana perasaan jenengan, terasa tersakiti? Ya tidak. Jadi tetap karakter Kak Farid sebagai pencerita menyampaikan sebuah pesan moral gitu kan, tetap anak-anak itu ada kesannya kan, pernah menyampaikan cerita ini, ceritanya pun dibuat menarik ya, tidak membosankan. Sedangkan sekali lagi boneka ini untuk menarik perhatian lagi anak-anak yang konsentrasinya sudah buyar, kemudian dia sekelumit kisah yang sudah saya sampaikan diceritakan kembali,
anak-anak ditanya kembali, tadi ceritanya gimana? Tuh anak-anak menceritakan ceritanya piro guys, ini lo guys. Wah, apa teman-teman ini harusnya ada kamera 4 di balik layar tuh sudah bisa pecah jiro lu Fatmo. Iya. Begitu. Biasanya gitu kan ada. Berarti istilahnya tidak pernah kejadian atau bonekanya ketinggalan atau benar. Cuma kalau boneka dikerjain sama siapa siswa dompet atau coret-coret atau kostumnya diganti atau gimana? Kalau anak TK itu biasanya kan penasaran, dia maju narik-narik tangannya gitu. Iya kan asli beneran apa bukan? Ditarik-tarik dijewer-jewer gitu kan. Seperti itu ya. Soalnya ada nggak misalkan saya minta tanda tangan di bonekanya, tapi berapapun harganya saya beli. Ya. Karena mau jadikan souvenir kan. Nah, tadi jenengan pas ini aja ada sepupu saya tadi, Pak Sudi ada anaknya tahu itu Kak Farid, itu mau turun mau foto bareng kan. Makanya jangan-jangan pernah di sekolahnya atau gimana? Pernah sekolahnya betul. Jadi pernah ada minta tanda tangan, pernah cuma di handsduknya dia itu kan. Kak Farid minta tanda tangan. Oh ya boleh. Terus bonekanya ya enggak pernah diorang-orang. Itu saya minta tanda tangan, jupuk buku sih. Ambil buku sih. Beneran minta tanda tangan murah. Ya? Tanda tangan. Mau tanda tangan apa, Po? Tanda tangan ngesuk ora oleh sangu, oleh apa yo. Siapa ada. Masalah di sini kan dari pengalaman panggungnya. Iya. Berarti jenengan lebih kepada by request. Tapi pernah nggak jenengan istilahnya on location, door to door, atau memang itu jenengan pengen mengunjungi sekolah-sekolah tertentu dalam rangka mempromosikan seperti halnya jenengan di Facebook itu kan mempromosikan. Nah, ada nggak jenengan misal door to door ini mempromosikan, Bu, nanti kalau ada acara apa saya mau masuk 10 menit lah gitu. Atau rapat di sekolah atau ada acara apa 10 menit masuk, boleh nggak? Untuk apa Pak Farid? Ya paling dongeng-dongeng kecil dikit lah atau apa. Pernah nggak mencoba semacam itu? Ya, jadi sebenarnya untuk saat ini tanpa promosi pun banyak yang pengen mengundang itu. Tapi bukan itu sebenarnya ya. Itu yang namanya dakwah, menyampaikan kebaikan sebenarnya tidak perlu menunggu diundang. Saya dengan senang hati, senang sekali ya. Ketika diminta untuk mengisi itu, wah gembira. Karena itu sudah seharusnya. Yang Cooper tuh berarti di kampung Anoman ini ya, wilayah ini ya, yang kita ini ya. Nggak kenal dengan kita, nggak tahu kampung di luar planet dia. Padahal saya dengan sini banyak yang kurang tahu itu kan. Berarti kan ya mohon maaf juga, jangan tersinggung juga. Kadang-kadang kan fans itu kan menentukan sendiri kan, mereka lebih suka yang seperti apa. Jadi kita itu seakan-akan kita dijadikan pilihan mereka. Begini bener loh, tidak bahas yang dengan nomor 86 kali ya. Maksudnya kan kadang-kadangnya ya harus menerima kita menjadi pilihan mereka. Tapi kadang-kadang kita harus memaksa. Kowe kudu gelem tak pilih. Soalnya mereka harus kita pilih saat kita ada acara pilihan, ya berarti kan karena kerumunan massa sudah ada. Berarti jenengan seringnya berada di sekolah ya? Iya, sekolah. Biasanya kampung juga ada, kampung misalkan komunitas, ada taman baca itu kan, ada yang komunitas literasi gitu. Nah, itu komunitas boneka kalau di Kota Kendal tuh jenengan biasanya interaksinya bagaimana? Jadi yang sudah ada. Saya lihat kan jenengan ketua apa itu? Jadi saya sampaikan namanya komunitasnya itu PPMI, Persaudaraan Pencerita Muslim Indonesia. Gitu. Sebenarnya itu bukan komunitas pencerita boneka. Tidak semuanya pakai boneka. Jadi sekali lagi boneka ini hanya sebagai gimmick saja. Tetap personnya yang utama gitu. Berarti kan setiap ada pertemuan berarti yang dibahas itu tidak harus media. Tidak. Jadi justru dari sisi isi konten ceritanya itu kan yang lebih berat, titik tekannya di situ. Jadi bagaimana menyampaikan pesan kebaikan ke anak-anak bisa diterima tanpa anak-anak itu diceramai, digurui. Kan anak-anak suruh dengar ceramah kan, wah kupingnya panas itu kan, sudah nggak betah. Tapi kalau setengah nomatum yang dengan media cerita tertarik. Gitu. Nah berarti kan itu apakah dari komunitas itu mengatur kita? Jadi mengatur kita kan biasanya kita ada ciri khasnya sendiri. Kita cerita yang menggunakan media A, media B, C, D, E, apa. Apakah komunitas itu ikut serta mengatur kita bahwa
Bapak Farid ini, Bapak Muhajir ini. Jangan sampai sama. Oh gitu. Nah, apakah mereka ikut mengatur seperti itu atau yang penting kita sesuai passion kita sendiri atau gimana? Jadi tidak ada regulasi seperti itu harus begini. Siapa tahu lah. Yang penting cerita bisa tersampaikan dengan menarik, pesannya sampai, dan lebih-lebih kalau anak-anak bisa mengamalkan ya apa yang kita sampaikan itu yang lebih utama. Ingat, mengamalkan itu bahasa asal muasal bahasa Indonesia, bahasa Melayu zaman dulu itu mengamal itu melakukan. Bukan melakukan berapa kali, berapa ribu dikir tuh bukan itu. Mengamalkan itu berarti apa yang ada dipraktekkan di sehari-hari dan seperti halnya ibadah. Berarti jangan misalkan ada apa ya istilahnya ya, meniru persis itu meniru persis konsep jenengan tersinggung ya? Enggak. Jadi saya malah gembira. Jadi pernah ya saya nonton video di Facebook, di YouTube begitu kan. Wah, ini konsep saya nih. Coba setelah ini pasti ini, setelah ini pasti ini. Oh, betul. Itu enggak apa-apa. Jadi enggak apa-apa. Saya dengan senang hati ketika ada yang meniru saya berarti pesan saya sampai begitu kan. Jadi silahkan dipakai, itu bukan hak cipta saya. Silahkan monggo asalkan digunakan untuk kebaikan gitu. Karena jenengan bilang hak cipta berarti apakah ada patennya ini? Enggak ada patennya. Pak saudara ini belum dipatenkan ini. Sepur lagi. Sepur biar lewat dulu. Iklannya iklan sepurnya panjang. Nah, berarti kan biasanya sih hak paten ya. Berarti kan ini belum dipatenkan ya. Misal suatu saat dipatenkan hak kekayaan intelektual kan. Kalau ada merek, istilahnya merek ini dating melekat dengan ini, otomatis nanti standar bajunya, standar kostum jenengan kan, topinya atau apa pas manggung. Nah, kadang-kalanya kondisi saat kita manggung ada permintaan, Mas pakainya baju ini aja Mas ini. Oh gitu, belum pernah. Untungnya berarti belum dipatenkan ya. Takutnya kalau sudah dipatenkan kayak pelukis kan itu topi jenengan seperti ini kan, topi sutradara ini. Kostum kita pakai koko, udah standar ini kan. Suatu-suatu kita kok suruh pakai baju yang model-model Spanyol atau apa yang gebiar-gebiar ini kan. Nah, biasanya ada berarti kan itu bukan sakar jenengan sudah punya konsep sendiri. Sudah punya konsep sendiri, betul. Misalnya walaupun nanti ada persaingan, ada yang mencontoh. Soalnya hubungannya gini, kadang-kalanya kita itu orang lama. Orang lama, teknik lama. Tapi diterapkan lagi ke teknik baru kan. Memang perlu kadang pesaing baru tuh kadang musiman kan. Karena mereka ngetren ini baru sebulan 2 bulan, nggak ada 1 tahun, udah nggak melanjutkan, ganti apa lagi. Nah, jadi kan berarti konsepnya tidak mengganti ya, menambah ya. Tidak menambah. Nah, berarti yang ada ditambah ya. Yang ada ditambah. Anak ditambah. Insya Allah. Ada lagi? Enggak, istri jangan ya. Tetap 1. Iya. Nah, maksudnya kalau boneka baru 1. Boneka ada 4. Oh, ada 4. Ada 4. Ajaib rupanya podo kabeh. Beda. Nah, terus katanya Dilan umur berapa aja kalau beda rupanya? Tidak ada umurnya. Iya, boneka itu ada 4, 1, 5. Jadi yang karakter anak-anak itu ada 3. Oh gitu. Ada Dilan, ada Dira, ada Ferdi. Oh gitu, memang namanya sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri, beda-beda. Dilan pakai baju A, Dilan saat sedih, Dilan saat ceria, enggak sendiri. Dilan, Dira, Ferdi, kemudian ada boneka monyet namanya Onet. Kemudian yang satu yang jarang saya pakai itu burung apa namanya? Apa kayak yang di film-film luar negeri? Yang burung apa namanya? Burung rangkong ya, burung rangkong itu ya, saya namanya Niko begitu. Ya. Ada 5. Nah ini kemudian aspek yang tidak masuk akal lah. Satu biasanya ada kan, wah jangan menyimpan boneka di rumah nanti takutnya ada apanya, gerak sendiri atau apa kan? Atau terutama kalau di film-film Hollywood itu kan ini perbandingan yang tidak masuk akal guys, kita lihat aja kemungkinan terjeleknya. Jadi kan kadang ada yang boneka dimirip-miripkan wajah manusia. Kemudian nanti tidak dimasukkan rak khusus, asal taruh lemari atau apa, gerak sendiri atau apa kan di film-film horor kan macam itu. Pernah nggak kayak gitu? Belum pernah kejadian seperti itu. Dan ini ya teman-teman, kita kan di komunitas pencerita Muslim, tentunya di Islam kan ada kaidah-kaidah khusus ya. Seperti dulu Wali Songo itu membuat
wayang. Ya. Wayang itu memang bagaimana dia agar tidak serupa dengan manusia, tangannya dipanjangkan kan sampai lebih dengkul. Nah ini kan tidak serupa dengan manusia, Pak. Hidungnya kan bulat seperti ini, nggak ada manusia hidungnya bulat tuh, mulutnya nggak ada manusia yang mangapnya seperti ini. Jadi seperti itu ya, tidak menyerupai manusia. Dan ini ya sekali lagi saya sampaikan sebelumnya. Ketika saya bercerita ke anak-anak itu sebelumnya sudah saya sampaikan, ini adalah boneka bisa ngomong. Panas tangannya keluar. Ini sekalian sebenarnya sumur. Jadi seperti ini. Saya sampaikan ini boneka bisa ngomong tapi pakai baterainya tangan ya. Tangannya saya masukkan ke sini. Jadi biar anak-anak itu tahu dia bukan boneka yang bernyawa begitu ya. Tapi boneka yang bisa digerakkan pakai tangan. Yang ngomong saya cuma ngomongnya mingkem. Boleh nggak misalkan untuk junior ya, junior ya anak-anak kan biasanya kan sekolah pakainya kaos kaki kan, kaos kaki. Mas Arka nganggo kaos kaki pernah Mas Arka? Pakai kaos kaki. Nah ini biasanya kan ada yang pakai kaos kaki boneka-bonekanan atau apa kan. Ada yang kalau orang zaman dulu itu bayangan ya, mati atau apa bayangannya, terus boneka berbentuk apa itu kan ide sederhana hanya untuk memuaskan diri lah. Ini jenengan sama, ini jenengan nih ada sisi memuaskan diri juga nggak, misalkan kepuasan menjalankan karakter ini apa hanya ini sebagai profesi atau jenengan ada kepuasan batiniah? Kalau sisi kepuasan batiniah itu ketika apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa diamalkan. Nah, itu kepuasan saya di situ. Diamalkan ya guys. Ingat kata diamalkan tidak identik gitu dengan itu saja. Tidak itu saja. Tema-tema seputaran sekarang ini kebanyakan permintaan request dari sekolah itu tema bullying kan. Oh gitu. Tema bullying. Itu susah sekali memang ya. Wong saya itu pernah pengalaman menyampaikan tema bullying ya. Selesai saya bercerita, ada anak yang berantem. Langsung saya damaikan, saya sampaikan lagi, tidak boleh berantem, tidak boleh saling moyoi, apalagi menyebut nama bapak itu sering manggil nama temannya pakai nama ayahnya itu tidak boleh ya. Belum pernah merasakan. Kamu tidur sama bapaknya B, bapak si B tidur ke bapaknya A di rumahnya satu malam saja, nangis ya. Kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Misalkan saya lihat suatu guru, kamu poyo-poyoan ini wis kene kowe turu ning ngene bapak B, langsung pada tertawa. Masalahnya kan waduh, bapake kae jelek, bapake kae ganteng, bapake kae ganas. Wah ning omah kepruk. Nah, yang saya kan berarti ada media ini bisa untuk menasihati tidak hanya sekedar dengan secara batiniah, keilmuan tersalurkan, tapi juga ibadah juga. Iya, betul. Kira-kira ada pesan-pesan apa yang bisa disampaikan kepada terutama bagi adik-adik yang pemula ingin mencoba bercerita menggunakan boneka ini? Iya, baik. Cerita itu merupakan pesan kebaikan yang bisa digunakan sebagai sarana ya, yang mudah diterima. Jadi ternyata begini Pak RT ya, dalam agama Islam kitab suci Al-Quran itu sebagian besar itu isinya cerita. Isinya cerita. Jadi secara tidak langsung itu Allah mendidik manusia dengan cerita-cerita seperti itu ya. Jadi bagi adik-adik yang tertarik pengen belajar sama Kak Farid, yuk silahkan ya, bisa mampir. Kita belajar bareng-bareng. Oke, baik. Rumahnya ada di Desa Tegorejo, RT 3 RW 1 ya, Dukuh Kersan, tapi Kersan yang sebelah selatan stasiun. Ya. Orang yang nggak tahu taunya rumahnya Pugu. Rumahnya Pugu ya. Asli di situ dari dulu? Bukan. Aslinya di Karangmulyo ya, Karangmulyo Pegandon ya. Berada di situ. Tinggal di sini. Ya. Penting kan happy semuanya. Tapi jangan tidak pernah istilah aksi di rumah terus pakai karaoke sama dedilan. Umum pas di rumah sepi terus karaoke sama boneka olah vokal sendiri sangar PDW enggak ya? Ya saya cerita aja biasanya kalau sama teman-teman di sekolah cerita sama anak sendiri. Anak sendiri kan jadi korban. Iya. Biasanya kan ada kita suami itu mendengarkan cerita istri apapun itu. Mudeng ora. Ini seperti kan cerita pada tembok atau pada cermin, misalnya kayak itu kan tidak terasa doang sendiri 3 jam 5 jam itu kan.
Untung tidak ada kamera seperti ini kita ngerekam kan. Bisa Kak Farid di rumah bisa berapa jam nih. Oke, terima kasih Kak Farid. Semoga nanti tetap lanjut visi misinya udah bagus juga. Bisa atraksi dikit nggak? Kalau atraksi penunjukan Kak Dilan. Nah, tadi kan Kak Farid yang ngomong ya. Betul. Kak Dilan kira-kira ada pesan apa kepada teman-teman di sini? Ya. Oke, saya pesan ke teman-teman semua. Ya teman-teman, sekarang itu kalian tuh harus patuh sama ayah, sama ibu, sama guru. Hormati yang lebih tua, sayangi yang lebih muda, itu penting. Itu ingat guys, ingat ya. Besok ulangan loh, besok ulangan. Besok ulangan, ulangan itu tetakok gimana tadi yang dibicarakan apa. Oke. Terima kasih Kak. Sama-sama. Oke, salamannya biar. Oke, salamannya dicabut dulu. Oke, sama-sama. Podcast Pak RT, walaupun masih sederhana. Saya juga YouTuber pemula. Masih subscribe masih dikit, monggo yang mau komen monggo, mau like komen monggo, mau subscribe monggo, mau ikut jadi sponsor juga monggo, silakan. Yang penting kita nasi perjuangan semua, kita membedah sukses bersama teman-teman. Karena kalau kita sukses sendirian itu sudah biasa, kalau sukses bersama itu lebih bisa membangun di masyarakat. Oke, salam sukses selalu ya, salam dari Podcast Pak RT. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik semuanya yang ada dimanapun kalian berada, kali ini Kak Farid bersama dengan aku. Siapa namamu? Nah, aku Dilan. Ya, hari ini Kak Farid mau menyampaikan sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya. Duduk yang rapi dulu, duduk. Iya, bagus. Oke, baik. Ceritanya kali ini Kak Farid akan berkisah tentang seorang raja yang sudah tua. Tuwir, tua, tuwir ya. Sudah tua, rambutnya putih, jenggotnya putih, kulitnya keriput ya. Suatu hari raja itu sedang kebingungan. Kok ingin kemana? Gimana? Oke, padahal raja itu adalah seorang raja yang adil, yang suka membantu rakyatnya, dan rakyatnya itu sudah makmur. Di kerajaan itu ceritanya sudah makmur, tanahnya subur, penduduknya aman, damai, sejahtera. Tapi kok rajanya bingung? Iya, rajanya bingung. Kenapa kira-kira? Nggak tahu. Karena rajanya itu nggak punya anak. Nggak punya anak? Iya, nggak punya anak. Terus gimana? Terus dia panggil pengawalnya. Dia panggil pembantu-pembantunya. Pengawal, sini pengawal. Pengawalnya datang. Iya, ada apa rajaku? Aku sedang bingung. Kenapa bingung Tuan Raja? Kau tahu, aku tidak punya anak. Sedangkan aku sudah tua. Nanti kalau aku mati, siapa yang menggantikan aku? Aku tidak mau kerajaan ini dipimpin oleh raja yang dolim. Raja yang suka berkhianat. Raja yang tidak adil. Terus pengawalnya menyarankan, raja mengadakan lomba. Lombanya Kak Rit? Lombanya adalah lomba menanam bunga. Terus gimana? Wah, ternyata seluruh kerajaan dikumpulkan, diberi satu-satu masing-masing biji bunga untuk ditanam. Raja mengumumkan, barang siapa yang nanti bisa menanam bunga ini, kemudian kalau sudah tumbuh, sudah mekar, diberikan kepadaku, akan saya nilai yang terbaik, akan aku pilih dia jadi raja penggantiku. Wah, semua orang semangat tuh menanam biji bunga yang diberikan oleh raja. Ya, ada yang tanam di pot, di sawah, di kebun, ya. Tak berapa lama, bunga-bunga sudah tumbuh bermekaran, dan penduduk kerajaan itu memberikannya kepada raja. Apa yang terjadi adik-adik? Raja memilih bunga yang warna apa kira-kira? Apakah yang baunya harum? Apakah yang warnanya bagus? Ternyata Dilan, kenapa Karit? Ternyata mengejutkan. Mengejutkan? Iya. Raja memilih seorang pemuda yang dia hanya membawa pot kosong. Loh, orang kembangnya, tidak ada bunganya. Ditanya oleh raja, ya, nak, kamu kok bawa pot kosong? Apakah tanaman biji yang aku berikan kepadamu tidak ditanam?
Ditanam raja, kok nggak tumbuh? Jangan-jangan tidak disiram. Disiram raja, tidak dipupuk. Dipupuk raja. Ternyata raja puas dengan jawaban orang itu. Ditanam bijinya, dipupuk, disiram, walaupun tidak tumbuh, pemuda itu dipilih jadi raja. Kenapa? Ternyata adik-adik, seluruh biji bunga yang dibagikan kepada penduduk kerajaan itu sudah diberi racun oleh raja, sehingga jika tidak ditanam, tidak akan tumbuh. Jadi yang membawa bunga ke hadapan raja pasti sudah menggantinya dengan biji yang baru, bukan biji pemberian raja. Dan raja memilih orang yang jujur, yaitu orang yang tetap menanam biji bunga itu walaupun tidak tumbuh. Nah, itu adik-adik ya. Langkah yang raja lakukan tepat karena raja mendapatkan calon pengganti yang jujur. Jadi adik-adik, berlakulah jujur, walaupun kejujuran itu terasa pahit, tetapi kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan. Baik. Iya. Jadi adik-adik semuanya berlaku jujur, karena kejujuran akan membawa kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Nah, mudah-mudahan adik-adik bisa tetap berlaku jujur untuk Indonesia yang lebih baik, lebih jaya, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.